seperti janjinya, Immanuel. Allah menyertai. Adik-adik, Natal tahun ini kita rayakan di rumah masing-masing ya. Tapi jangan sedih, Kak Yesa akan menemani kalian di ibadah dan perayaan Natal KPAR GKJW Wiyung tanggal 25 Desember jam 4 sore di channel YouTube GKJW Wiyung. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat membangun ibadah bersama di keluarga Bate masing-masing. Shalom, salam patunggilan. Tambahan warta jemaat sebagai catatan, ibadah malam Natal tanggal 24 Desember 2020 akan dilaksanakan secara online pukul 19.00 live di channel YouTube GKJW Wiyung. Dan baptis anak akan dilaksanakan pada hari Jumat 25 Desember 2020 pukul 8 pagi. Bagi para orang tua yang akan membaptiskan putra-putrinya dapat mendaftar di sekretariat gereja pada jam kerja dengan membawa surat pengantar dari pengurus kelompok disertai fotokopi akta kelahiran. Untuk informasi lebih lengkap, warta jemaat dapat diunduh atau dibaca secara online melalui website GKJW Wiyung. Minggu ini kita memasuki Minggu Advent yang keempat. Bersama-sama kita mempersiapkan hati dan diri kita dalam menyambut kedatangan Kristus. Kita meyakini bahwa Kristus yang telah datang untuk menyelamatkan, Ia akan datang kembali untuk mempersekutukan kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mulai ibadah dengan memuji Tuhan melalui pelengkap Kidung Jemaat nomor 2, bait 1 dipujikan 2 kali.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengambil saat hening untuk memulai ibadah pada saat ini. Ibadah Minggu Advent keempat saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara semua. Amin. Silahkan duduk kembali. Tema ibadah Minggu Advent keempat saat ini adalah setia dan berjaga-jaga menanti kedatangan Kristus. Mari bersama-sama kita menyiapkan hati, mari dengan setia dan terus berjaga-jaga. Kristus yang telah lahir senantiasa boleh ada dalam kehidupan kita semua. Kita sambut dengan memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 85, bait 1 dan 2. Kita masuk dalam panggilan pertobatan. Injil Markus 1 ayat 15 menyapa kita semua demikian. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara-saudara, bersama kita diingatkan oleh firman Tuhan ini, mari menyadari bahwa dalam praktek hidup sehari-hari kita belum bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dengan sempurna. Masih ada kekurangan, kelemahan, bahkan dosa. Karena itu mari datang kepadanya memohon pengampunan. Kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami bersyukur ketika kembali disapa, diingatkan oleh firman-Mu, karena kami sungguh menyadari bahwa dalam praktek hidup sehari-hari belum bisa melakukan dengan sempurna apa yang menjadi ketetapan Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan. Masih ada kelemahan, kekurangan, bahkan dosa yang terjadi, karena itu kami datang memohon pengampunan. Kami sungguh percaya Engkau Allah kami yang setia, Allah yang senantiasa mengampuni, mengasihi dan memberkati walau kami sering tidak peduli, abai terhadap hukum ketetapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus
kami telah berdoa dan memohon pengampunan. Amin. Saudara-saudara, setiap kita yang sudah dengan jujur mengakui akan segala dosa dan kesalahannya, mari menerima berita anugerah. Karena itu saya undang untuk bangkit berdiri. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Demikian berita anugerah. Kita sambut dengan bersama memuji Tuhan kembali melalui Kidung Jemaat 29, bait 1 dan 2. Silakan duduk kembali. Mari kita berdoa untuk masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kami hendak membaca, merenungkan dan menghayati firman-Mu ya Tuhan. Kami menyadari segala keterbatasan, kekurangan dan kelemahan kami. Karena itu biarlah Roh-Mu yang kudus hadir bersama dengan kami, memberkati kami semua dimanapun kami boleh membangun ibadah. Sehingga firman-Mu sungguh boleh berarti, bermakna bagi kehidupan kami, di dalam kami menjalani kehidupan pemberian Tuhan. Beri kemampuan, kekuatan setiap kami Bapa, agar kami mampu menghayati dan merenungkan. Demikian hamba-Mu yang menyampaikan Kau berkati. Berfirmanlah ya Tuhan, karena setiap kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, firman Tuhan yang kita renungkan bersama pada saat ini diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Begini bunyi firman Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tata Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu,
anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu Saudara bacaan yang bersama-sama akan kita renungkan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang rindu membaca firman Tuhan, merenungkan terlebih melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, selamat hari Minggu, selamat membangun ibadah bersama. Shalom, salam patunggilan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara semuanya sehat-sehat, walau di tengah-tengah situasi yang sedang kita rasakan bersama saat ini. Tema khotbah pada saat ini, tiada yang mustahil di dalam Tuhan. Saudara-saudara, dalam kehidupan ini banyak terjadi hal yang tidak pernah kita duga, yang tidak pasti dan kadang tidak sesuai. Kadang berdasarkan pengalaman, kita merasa pasti bisa dan pasti berhasil. Sebaliknya kadang kita sudah hampir putus asa, merasa tidak ada kepastian, tidak lagi ada jalan terbuka. Namun kekuatan Tuhan memampukan kita, lalu kita berseru, puji Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Lalu merasakan lega luar biasa rasanya kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sebelum bersama-sama kita lebih jauh memaknai peristiwa dalam Nats tadi, saya mengajak kita untuk meyakini kuasa firman Tuhan, bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Melalui lagu, mari kita nyanyikan bersama-sama. Ku yakin saat kau berfirman,
Saya yakin bahwa lagu ini merupakan kesaksian yang luar biasa. Bahwa semua menjadi mungkin di dalam Tuhan. Apa yang sering oleh manusia dipikir tidak mungkin, mustahil, di dalam Tuhan menjadi mungkin. Peristiwa yang dilukiskan dalam bacaan ayat 26 sampai 38 ini terjadi dalam bulan ke-6, yakni sesudah apa yang diceritakan dalam Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25. Saudara-saudara, dalam kedua cerita ini ada beberapa persamaan tentang utusan Allah, yaitu malaikat Gabriel. Elisabet mandul dan akhirnya mengandung. Bahwa Maria perawan dan akhirnya mengandung. Zakaria maupun Maria sama-sama terkejut, sama-sama kaget atas sapaan Gabriel itu. Jangan takut. Sama, baik kepada Zakaria, demikian kepada Maria, jangan takut. Tetapi ada pergumulan, bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Aku sudah tua, istriku sudah lanjut umurnya. Yang kedua, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum bersuami. Saudara-saudara, kedua peristiwa ini menekankan bahwa Tuhanlah yang bertindak, Tuhanlah yang berkarya, Tuhanlah yang berinisiatif. Karena itu dalam minggu Advent yang keempat ini, kita diingatkan kembali bahwa Allah dahulu, kini dan akan datang, akan tetap bertindak dan berbicara dengan berbagai cara. Dan dalam setiap keberadaan kita masing-masing, sesuai dengan konteks dan kondisi. Kemudian malaikat mengatakan, jangan takut. Kata ini juga pernah ditujukannya kepada Zakaria. Tetapi kepadanya ditambahkan, sebab doamu telah dikabulkan. Sebab doamu telah dikabulkan. Tentu keinginan Zakaria mendapat keturunan. Tetapi kepada Maria dijelaskan, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Saudara-saudara, Gabriel mengajar Maria agar semakin berani hidup menurut jalan yang tak tersangka-sangka, tetapi bukan asal-asalan. Belajar mengerti apa yang Allah mau, walau itu bukan perkara yang mudah. Meskipun Maria terkejut dan batinnya terguncang, ia berani bertanya dalam dirinya, memikirkan apa gerangan yang hendak disampaikan malaikat Allah yang perkasa disebut Gabriel itu, yang menggetarkan itu. Bagi Maria, ucapan itu mempersiapkan untuk berita yang mungkin saja menakutkan jika implikasinya disadari. Jika mencoba untuk memahami risiko di balik pesan itu. Hamil sebelum menikah, tanggung jawab mengasuh Mesias. Lalu ia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara-saudara, ucapan Maria ini sungguh sangat indah. Suatu penerimaan atas pesan khusus, sekaligus penyerahan diri atas penunjukan Allah sebagai alatnya. Saya menyebut ini ungkapan iman yang luar biasa. Sementara dia ketakutan, tetapi di sisi lain ada jawaban yang luar biasa. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Akan tetapi apakah Maria menyadari risiko atas ucapannya ini? Jika kita boleh berandai-andai Bapak Ibu, seandainya kejadian ini kini dan Maria hidup di masa kini, bukankah masyarakat
di sekitarnya akan mengolok-olok, akan mencibir. Sebagai wanita penzinah, hamil di luar nikah. Terlebih lelaki mana yang tidak cemburu dan marah jika pacarnya, tunangannya kedapatan hamil sebelum menikah. Maria pasti sadar akan hal ini. Dia pasti menyadari betul risiko ini. Tetapi Maria berani mengambil risiko karena dia sadar bahwa ia mendapat kasih karunia dari Allah. Dia mendapat kesempatan yang luar biasa. Mendapat kasih karunia. Malaikat menyebut begitu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Maria sadar bahwa kasih karunia Allah akan memampukan dia untuk hidup di dalam ketekunan. Dan Roh Kudus akan memampukannya. Karena itu, saudara-saudara, kita juga harus menyadari bahwa pemilihan Allah bagi setiap kita merupakan suatu anugerah. Pemilihan Allah merupakan kasih karunia. Dan Allah berkehendak supaya kita menyerahkan diri kita. Walaupun akan banyak tantangan yang kita hadapi. Walaupun tidak mudah untuk melewati semuanya itu, sebagaimana Zakaria dan Maria. Terlebih seorang perempuan Maria ini pasti luar biasa berat tantangan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu saudara membangun ibadah pada saat ini, Maria adalah Advent yang hidup. Maria menyambut baik perannya dalam rencana Allah untuk melahirkan Mesias sebagai penggenapan janji Allah. Kita harus memahami bahwa Tuhanlah yang memberikan pelayanan atau tugas kepada kita. Tuhanlah yang akan menyatakan kuasa-Nya sehingga kita bisa melakukan pelayanan atau tugas dari Tuhan yang kita terima dari Allah. Ketika kita diberi tugas atau pelayanan, kita harus mengerti bahwa kita beroleh kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Atau kita sangat disenangi, sangat disayangi oleh Tuhan. Karena itu kita diberi tanggung jawab. Ketika kita diberi pelayanan atau tugas oleh Tuhan melalui malaikat kita harus menerimanya dengan gembira. Kita harus menerimanya dengan senang hati, serta melakukannya dengan penuh tanggung jawab dan penyerahan diri. Karena walau ada tantangan, tetapi pasti ada sukacita. Ada berkat yang luar biasa dari Tuhan. Seperti lagu tadi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang akan Tuhan lakukan bagi kita? Lebih dari hal yang kita mampu pikirkan. Dan semuanya yang akan Tuhan lakukan itu pasti demi kebaikan kita. Dan juga bagi orang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam rangka kita bersama-sama berjaga, setia menanti kedatangannya, saya mengajak mari terus berjaga. Dan memulai langkah yang baik. Selamat Natal. Selamat menanti kedatangan Yesus. Ikuti protokol kesehatan dan tetap semangat. Pasti kita akan dimampukan untuk melewati semuanya dengan baik. Allah memberkati kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Selesai.
Saya mengajak kita semua untuk memuji Tuhan kembali melalui Kidung Jemaat 432, bait yang pertama dan kedua. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama berdoa syafaat. Nanti kita akhiri doa syafaat dengan doa Bapa kami dan kita pujikan. Kita berdoa. Bersyukur kehadirat-Mu yang kudus Tuhan, oleh karena pada saat ini bersama-sama kami boleh membangun ibadah minggu. Terima kasih setiap pujian yang telah kami kumandangkan, kiranya Engkau yang memberkati. Firman-Mu yang sudah boleh kami baca, kami renungkan dan kami dengar dan hayati bersama, meteraikan dalam setiap hati kami, agar kami dimampukan untuk mewujud nyatakan, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan meyakini senantiasa bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Demikian kisah Zakaria dan Maria. Kiranya juga menyemangati setiap kami, untuk kami boleh melewati hari-hari hidup kami, bahwa pengharapan kami tertuju hanya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap pribadi umat milik-Mu yang saat ini bersama-sama membangun ibadah dimanapun mereka saat ini berada. Bapa memberkati keluarga masing-masing, memberkati karya, aktivitas, kiranya sungguh semuanya boleh dilewati dengan baik, dilakukan dengan penuh tanggung jawab, oleh karena Tuhan yang senantiasa bersama dengan mereka. Kami menyerahkan anak-anak kekasih kami yang masih duduk di bangku sekolah, dimanapun mereka boleh belajar, dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Bapa yang memberkati, Bapa menambahkan kepintaran, kemampuan, agar apa yang dicita-citakan boleh tercapai dengan baik. Yang sedang mencari pekerjaan, Bapa menyertai.
menolong setiap mereka dalam usaha keras yang dilakukannya. Demikian yang sudah mendapatkannya, Bapa memberkati agar melalui karya itu, melalui pekerjaan itu, nama Tuhan dimuliakan. Kami menyerahkan anak-anak kekasih kami yang sedang mendambakan pendamping hidup. Bapa juga menyertai memberkati setiap usaha yang dilakukannya, agar apa yang didambakan selama ini juga boleh menjadi kenyataan, karena berkat Tuhan yang nyata itu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap program gereja. Bapa memberkati kami semua, warga jemaat, majelis jemaat, badan pembantu, pengurus kelompok untuk boleh bersama-sama melaksanakan setiap program gereja di tengah-tengah pandemi yang melanda bangsa kami ini. Kami percaya Tuhan Engkau menolong, memberkati kami. Kami menyerahkan saudara-saudara kami, warga jemaat-Mu yang saat ini sedang menderita sakit, baik yang di rumah maupun yang di rumah sakit. Tuhan, tilik keberadaan mereka masing-masing, berkati setiap mereka, biarlah melalui obat-obat yang diterima, perawatan medis, dokter, dan keluarga sungguh boleh menjadi sarana berkat bagi kesembuhannya. Ya Tuhan, jamah setiap mereka, biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara kami ini dipulihkan dan disembuhkan. Kami juga menyerahkan para orang tua kasih kami, para adiuswo. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka semua, berikan kekuatan, kesehatan untuk boleh melewati hari-harinya dengan baik bersama keluarga, sehingga kasih-Mu sungguh mereka rasakan lewat keluarga masing-masing. Kami menyerahkan situasi bangsa kami yang sedang dilanda pandemi. Bapa memberkati para tenaga medis yang senantiasa berjuang untuk mengatasi pandemi ini. Bapa memberkati agar mereka boleh bekerja dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dan pandemi segera boleh diakhiri. Para pemimpin kami, mulai presiden sampai pemimpin yang paling rendah, Bapa memberkati mereka untuk mengatasi masalah-masalah, memperjuangkan setiap program kerja, kiranya sungguh semua berdampak positif bagi rakyat semuanya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya segala aktivitas karya kami, biarlah Bapa tetap menyertai dan menolong kami semuanya. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk bersama-sama kita akan mengumpulkan persembahan. Dan sebelumnya mari kita ikuti firman Tuhan yang mendasari kita di dalam mengumpulkan persembahan, yang diambil dari kitab 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kelima. Beginilah bunyi firman Tuhan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 119, kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Bapak, Ibu, Saudara, dan anakku yang terkasih, kami undang bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan yang telah kita kumpulkan bersama. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu, ya Allahku. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan telah berkenan menyertai ibadah kami hingga saat ini. Terima kasih pula atas firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami renungkan bersama, kiranya memberkati kami semua. Bapa kami di surga, dalam ibadah kami saat ini, kami juga telah mengumpulkan persembahan yang kami ambil sebagian dari berkat Tuhan melalui aktivitas pekerjaan kami hari lepas hari. Kiranya Tuhan memberkati dan menyucikan agar persembahan ini dapat berguna bagi kelebaran kerajaan Tuhan melalui Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Wiyung. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang Tuhan pakai untuk mengelola persembahan ini. Tuhan berikan rasa tanggung jawab agar saudara-saudara kami ini dapat melakukan tugas dan pelayanannya dengan baik. Bapa kami di surga, usai ibadah kami saat ini, kami akan kembali menjalani aktivitas kami sehari-hari. Kiranya Tuhan tetap senantiasa menyertai dan melindungi di dalam kami menjalani aktivitas kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah, kembali menjalani kehidupan, berkarya dengan penuh syukur, senantiasa taat, menjadi pelaku firman, dan hidup setia bersama Kristus Yesus. Mari kita mengakhiri ibadah dengan memuji Tuhan dari NKB 59, bait 1 dan kedua.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, senantiasa memelihara dan memberkati. Tuhan Yesus Kristus, sumber segala kasih dan keselamatan, senantiasa mengasihi dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus, sumber segala terang, kekuatan, penghiburan, dan kebijaksanaan, senantiasa menyertai di dalam saudara-saudara berkarya, menjawab panggilannya sekarang dan selamanya. Amin.